Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2186206067 dari kelas H21. Di sini saya akan menjawab soal UTS matkul sumber bahan dan media pembelajaran. Soal yang pertama, menurut paham saudara, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Menurut saya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media adalah yang pertama, adanya berkaitan media yang akan digunakan dengan proses belajar mengajar. Hal ini agar media pengajaran bisa maksimal dan seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang akan digunakan dan sehingga bisa disesuaikan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang kedua, memperhatikan sasaran yang akan dituju. Seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik dari siswa yang akan diajar, sehingga dia tahu dengan jelas karakteristik dari siswa yang akan dituju sebagai objek sasaran media pengajaran yang digunakan. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik. Dalam mengembangkan media, guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didiknya sebelum mengembangkan media. Yang keempat, memperhatikan manfaat dari media pengajaran. Hal ini berarti bahwa guru harus memahami dengan baik bahwa media yang dikembangkan benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Dan yang terakhir, memperhatikan dampak pengguna media pengajaran yang mempertimbangkan dampak apabila proses belajar mengajar, karena media yang baik adalah media yang mampu meningkatkan tingkat kepahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dan disinilah dibutuhkan kecakapan guru dalam memilih dalam pembelajaran. Selanjutnya ke soal yang kedua. Berdasarkan sifatnya media terbagi menjadi 3. Yang pertama audio, yang kedua visual, dan yang ketiga audio. Yang pertama, media audio. Media audio ini berfungsi untuk mengalirkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Dan media audio ini berkaitan erat dengan pendengaran indera. Contohnya seperti radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, media visual. Media visual ini media yang mengandalkan indera penglihatan, dan media visual ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, media visual diam dan media visual gerak. Dan contoh media visual diam seperti foto, ilustrasi, gambar, film, dan grafik, poster, dan peta, dan lain-lain. Sedangkan contoh media visual gerak seperti film bisu dan proyeksi bergerak. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, media audiovisual diam, yang contohnya seperti TV diam, film rangkai bersuara, dan halaman bersuara. Dan yang kedua, media audiovisual gerak, yang contohnya seperti film bersuara, film TV, dan gambar bersuara. Selanjutnya soal yang ketiga, sejauh mana pemahaman Anda tentang sumber belajar, media belajar, dan bahan ajar? Menurut saya, sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Sumber belajar ini bisa berupa buku, suara,
video, dan tenaga pengajar seperti guru dosen. Sedangkan media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pembelajaran saat memberikan informasi dalam suatu pembelajaran. Media pembelajaran bisa berupa fisik seperti alat peraga, buku, dan media pembelajaran juga bisa berupa non-fiksi seperti suara dan video. Sedangkan bahan ajar menurut saya segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan kepada para peserta didik. Selanjutnya ke soal yang terakhir. Jelaskan gambar berikut sesuai dengan pemahaman kalian. Menurut saya, gambar itu adalah media pembelajaran gambar. Dan banyak macam media pembelajaran yang dapat digunakan, di antaranya adalah gambar yang termasuk media gambar berbasis visual. Dan telah diketahui bahwa media berbasis visual seperti gambar yang dapat memudahkan pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang amat rumit dan kompleks. Media gambar dapat menyuguhkan elaborasi yang menarik tentang struktur atau organisasi suatu hal dan sehingga juga memperkuat ingatan peserta didik. Media gambar ini juga dapat menumbuhkan minat siswa dan memperjelas hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam penggunaan ini, maka haruslah dirancang dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.